Halo teman-teman, kali ini kita ada spesimen ya. Nah, spesimennya ini ada cairan pleura. Cairan pleuranya ini bercampur dengan darah. Jadi ini ada bekuannya ya. Ini ada bekuan, ini bekuan putih. Setelah disentrifugasi, bekuannya ada kelihatan ya. Nah, ini bercampur darah eritrosit. Mungkin trauma pada saat pengambilan darah. Pengambilan fungsi pleura ya. Coba kita bisa melihat dari atas. Nah, ini ada bekuan ya, agak putih-putih. Jadi dari sini kita bisa melihat di cairannya bercampur merah. Makroskopisnya ini merah ya, merah agak keruh. Kemudian bekuan ini ada ini bekuan. Nah, ini bekuan, kelihatan bekuannya nyata. Kemudian nanti kita periksa protein, glukosa, dan pemeriksaan Rivalta ya. Nah, lalu kita juga periksa hitung sel, DIFCON, hitung leukosit dan DIFCON. Nanti kita melihat distribusi MN dan VMN. Oke, lanjut. Nah, ini dalam mode di hematologi laser dengan mode cairan pleura didapatkan kadar leukositnya 11.323 dan MN-nya ini 11,7%, PMN-nya 88,3%. Nah, dari sini kita bisa melihat leukositnya tinggi, memang tinggi, dan kita bulatkan ya pembulatannya. Di sini PMN 88%, sementara MN-nya ini 12%. Nah, teman-teman, ada juga upaya lain kita dengan cara cairan tadi kita coba dengan multistik urin. Dari multistik urin kita bisa melihat bacaannya, kita ambil ya. Nah, di sini untuk leukositnya dia warnanya ya kemungkinan dia versi 3 di atas dari 500 leukosit per mikroliter. Sementara proteinnya ini nanti diperkirakan sekitar 2 gram ya, 2 gram per dl. Dan bloodnya juga di sini kita bisa melihat perbandingannya hijau ya. Bloodnya banyak. Jadi di sini estimasi saja untuk menghitung leukositnya, bahwa leukosit sesuai dengan tadi di hematologi laser tinggi, dan di sini memang dia di atas 500, tapi dia maksimalnya 500 mengukurnya, sementara proteinnya 2 gram per dl. Nah, sekarang kita ngukur nanti proteinnya di photometer dalam mode cairan tubuh ya. Kemudian nanti akan kita melihat perbandingannya dengan sini, apakah memang sama. Lalu kita lihat. Setelah itu nanti kita lihat pemeriksaan lain dengan metode Rivalta ya. Nanti kita periksa metode pemeriksaan dengan Rivalta. Kita tahu Rivalta itu kita menggunakan regen Rivalta. Ini asam asetat glasial dimasukkan ke dalam tabung, nanti ditambah dengan beberapa aquades. Kalau di ganda subrata itu dikatakan kita dalam beker gelas di 100 ml aquades ditambah dengan Rivalta beberapa tetes, lalu diteteskan cairan transudat eksudat ya, pleura ya, maka akan terjadi kekeruhan. Nah, seperti itu kalau prosedur yang di air ganda subrata, tapi kita modifikasi nanti dengan menggunakan tabung saja ya, tidak usah menggunakan objek beker gelas. Nah, kira-kira itu saja, nanti kita lihat hasilnya. Ya, halo teman-teman, kali ini kita melihat nih hasil pemeriksaan Rivalta ya. Rivalta itu regennya, regen Rivalta yang kita lihat di sebelah sana itu Rivalta. Rivalta ini ambil Rivalta asam asetat glasial, kemudian tambahkan aquades, lalu kita masukkan dalam tabung, lalu teteskan beberapa tetes atau 3 tetes larutan cairan pleura, maka akan terbentuk kekeruhan ya. Kekeruhan ini tidak segera muncul, tapi setelah kita melakukan pengocokan ya. Ini adalah bukti bahwa pemeriksaan kita seremusin dalam suasana asam asetat, dalam suasana asam, dia akan mengalami denaturasi sehingga terbentuk kekeruhan berupa kekeruhan putih. Ini bukti bahwa tes Rivaltanya positif. Jadi interpretasinya ya, kalau positif berarti terbentuk kekeruhan, tapi kalau negatif tidak keruh ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu untuk pemeriksaan Rivalta kali ini. Oke, nah lanjut kita ke pemeriksaan yang lainnya yang mungkin nanti saja.
Oke itu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya mengenai pemeriksaan laboratorium yang lainnya.